kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Harga emas melonjak drastis di Kota Palu selama tahun 2025. Pelabuhan Donggala mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kemensos mengusulkan Sis Al-Jufri sebagai salah satu kandidat pahlawan nasional tahun 2025. Pengusulan Said Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional terus berlanjut. Ulama karismatik yang dikenal dengan sebutan guru tua ini semakin dekat meraih anugerah pahlawan nasional. Apalagi pendiri Al-Khairat ini telah secara resmi diakui sebagai warga negara Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang, perjuangan masyarakat Sulteng untuk mewujudkan Sis Al-Jufri sebagai pahlawan nasional menemui titik terang. Sis Al-Jufri lolos menjadi satu dari 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon pahlawan nasional tahun 2025 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nama Said Idrus bin Salim Al-Jufri menduduki urutan keempat. Pimpinan Al-Khairat berharap perjuangan dan doa masyarakat Sulteng demi memiliki pahlawan nasional segera terwujud. Apalagi setelah Sis Al-Jufri mendapat penghargaan Mahaputra dari Presiden Republik Indonesia 2010 silam. Pengusulan gelar pahlawan itu tinggal menunggu usulan lagi, karena itu 6 sampaikan ke Presiden. Posisi guru tua itu di 6 besar itu. Jadi sebenarnya seluruh persyaratan yang dimintakan oleh panitia yang mempersiapkan guru tua itu, pengusulan gelar sudah selesai, dan kalau didekati secara akademis sudah lebih dari cukup, karena banyak disertasi yang memperkuat posisinya guru tua. Pengusulan gelar pahlawan terhadap Sis Al-Jufri belakangan ini mendapat sorotan sejumlah oknum, bahkan berujung dengan dugaan ujaran kebencian dan fitnah. Persoalan tersebut pun kini tengah melalui proses hukum. Perlu saya sampaikan bahwa pernyataan resmi untuk penegasan terhadap Fortland itu harus datang dari pengurus besar Al-Khairat. Saya sering menyampaikan bahwa Al-Khairat itu satu komando dan Habib Idrus harga mati. Bila ada yang simpati terhadap perjuangan Al-Khairat, terhadap kemarahan orang-orang Al-Khairat yang di luar pengurus besar Al-Khairat, itu adalah tanggung jawab mereka. Sis Al-Jufri telah banyak menghasilkan jasa dan karya di bidang dakwah dan pendidikan. Guru tua mendirikan Al-Khairat pada tahun 1930 dan kini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia Timur. Sejak berdiri, Al-Khairat kini memiliki 1.550 sekolah berbagai jenjang hingga perguruan tinggi, serta 49 pondok pesantren yang tersebar di wilayah Indonesia Timur. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Karnaval budaya mewarnai momen hari ulang tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah Senin malam. Ratusan peserta dari berbagai daerah se-Sulawesi Tengah menampilkan budaya tradisionalnya di hadapan masyarakat. Pagelaran karnaval budaya yang berlangsung di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah ini sukses menghibur masyarakat. Dengan membawa karakter dan budaya khasnya, masing-masing peserta satu persatu arak-arakan dengan menggunakan kostum atau pakaian tradisional. Tak jarang mereka juga menampilkan seni musik maupun tari tradisional. Pagelaran karnaval budaya ini tidak hanya menampilkan budaya di Sulawesi Tengah, tapi juga penampilan budaya berbagai suku dan adat Nusantara.
Pagelaran Karnaval Budaya kali ini diikuti 750 peserta dari 23 komunitas yang tersebar di Sulawesi Tengah. Bahwa Karnaval Budaya yang dilaksanakan di tahun 2025 ini adalah dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-61. Tujuan Karnaval Budaya ini diselenggarakan adalah dalam rangka melestarikan kebudayaan. Kemudian nanti ke depannya pelestarian kebudayaan ini bisa kita manfaatkan dalam rangka promosi budaya. Dari kontingen atau peserta Karnaval Budaya ini diikuti oleh 23 komunitas. Dari 23 komunitas, setiap komunitas saya contohkan misalnya keluarga besar Jawa Sulawesi Tengah itu diikuti oleh 200 peserta. Kemudian dari Tionghoa diperkirakan juga sekitar 150 orang peserta. Jadi masing-masing komunitas ini membawa 100 lebih. Kemudian mereka akan unjuk aksi pertunjukan di hadapan kita ini. Panggung utama ada tariannya, kemudian ada kegiatan misalnya barongsai, kemudian ada kegiatan reok maupun kuda lumping, kemudian ada beberapa tarian-tarian tradisional yang dimiliki oleh daerah Sulawesi Tengah. Peserta ini diikuti oleh beberapa kabupaten kota. Yang kemarin telah melaporkan kepada kami ada Morowali, ada Parigi Motong, ada Tojo Nauna, kemudian ada Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Para peserta terlihat tampil dengan penuh semangat. Bagi mereka, ini menjadi momen untuk menampilkan dan memperkenalkan budaya lokal warisan leluhur kepada masyarakat luas. Untuk karnaval kali ini ada beberapa beragam tampilan yang kami bawakan dari Kabupaten Tojo Unauna. Salah satunya ada baju dengan kostum karnaval, ada juga tema pengobatan seperti Movalia yang menjadi adat istiadat di Kabupaten Tojo Unauna. Ada juga jenis senjata tradisional dari suku Tat, nama Sopo. Kegiatan juga itu menampilkan bagaimana Tampo Lorengi atau Lorelindu ini dikenal dengan warisan budaya yang termasuk megalit. Adanya megalit yang begitu banyak di Tampo Lorengi. Salah satunya Watu Palindo, Tadulako, dan Dekasele. Nah, harapan kami semoga pemerintah itu bisa memperhatikan hal-hal ini, karena ini yang membuat Sulawesi Tengah bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Diharapkan pagelaran budaya ini membangkitkan kecintaan terhadap tanah air, bukan sekadar penampilan pertunjukan, namun juga memotivasi para generasi muda untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal. Selain itu juga untuk mempromosikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai destinasi budaya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pasca gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi September 2018 lalu, pemerintah Kota Palu terus berbenah. Selain membangun sarana infrastruktur, juga membenahi objek wisata potensial. Salah satunya kawasan Pantai Talise. Sebelum dilanda bencana, kawasan Pantai Talise merupakan tempat rekreasi favorit masyarakat Palu, bahkan dari luar Kota Palu. Selain lokasinya yang strategis, panorama alam Pantai Talise juga sangat memesona. Kini kawasan tersebut telah dibenahi meskipun tak seindah bangunan sebelumnya. Namun lokasi ini menjadi pilihan masyarakat untuk melepas penat maupun stres. Setiap sore hari, terutama di hari libur, kawasan Pantai Talise ramai dikunjungi masyarakat, baik orang tua, dewasa, dan anak-anak. Mereka tidak hanya dari Kota Palu, tapi ada pula yang datang dari Kabupaten Sigi dan Donggala. Mereka tidak sekadar menikmati pemandangan alam dan suasana pantai, tapi juga berolahraga. Ya, tempatnya bagus, apalagi untuk masyarakat yang melakukan aktivitas jogging kan. Kalian melihat pemandangan di pantai sini, ya pokoknya mantap lah. Tempat ini bisa disiapkan tempat untuk masyarakat beristirahat atau tamu dari luar. Ya, BBGT lah. Itu jenis apa itu? Jenis ikan bagaimana itu namanya? Jenis bau bara. Ini dari jam berapa start tadi? Sampai jam berapa sekira-kira? Start tadi dari jam 6:30 tadi.
dari rumah. Hobi sih, mancing hobi. Kesannya ya kita bisa refreshing lah, nikmati hari libur begini toh sambil mancing. Bagi masyarakat, kawasan Pantai Talise tidak hanya menjadi tempat berekreasi dan berolahraga, tapi sekaligus tempat menyalurkan hobi memancing. Setiap pagi dan sore dijumpai banyak pemancing yang mencari ikan di sepanjang Pantai Talise. Pengunjung berharap kawasan Pantai Talise bisa dibenahi dan ditata lebih maksimal, sehingga kembali menjadi tujuan wisata yang favorit dan andalan Kota Palu. Apalagi kawasan pantai yang menjadi penghubung wilayah Kabupaten Donggala ini memiliki keunikan dan panorama alam yang menakjubkan. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Audrey Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.